Kami dari tim ITSL akan menjelaskan tentang website. Alur website kami sebenarnya cukup mudah. Ketika user menginput, maka logikanya akan jalan. Maka dihitung, masuk ke sini, direkam, kemudian dihitung, kemudian dikeluarkan menjadi output yang ada di sini. Seperti itu. Pada tabel di bawah ini terdapat beberapa informasi mengenai BMR rasio. Jadi pengertian dari BMR rasio juga user bisa mengetahui mengapa BMR sangat penting bagi kita untuk mengetahui rasio kebutuhan kalori kita. Lalu ada juga tabel untuk menghitung BMR rasio manual. Setelah itu kita juga akan diberikan rumus untuk mengetahui kebutuhan kalori kita dalam sehari. Dan yang terakhir ada tabel apa yang mempengaruhi BMR, apa faktor-faktor yang mempengaruhi BMR rasio dari setiap orang. Jadi di sini kita memakai codingan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat website ini. Dan saya akan menjelaskan tentang logika di balik script ini. Jadi, ini memilih semua input yang bertipe number, dan setiap kali input, jika panjang input tersebut di atas panjang maksimal dari input tersebut, yaitu 3, ada yang 2, ada yang 3. Input tersebut akan dipotong menjadi panjang maksimal dari input tersebut dan akan menjalankan fungsi kalori per hari. Memilih elemen berdasarkan ID jenis kelamin. Jika dia berubah, maka dia akan menjalankan fungsi kalori per harinya juga. Saya akan menjelaskan tentang di dalam function kalori per hari ini. Pada line pertama, pada function kalori per hari, itu ada deklarasi sebuah function lagi, yaitu find dengan input ID. Ini tuh nanti fungsinya itu kayak nge-find atau menemukan si ID-nya pada si HTML-nya dengan ID yang mau dipanggil. Nah, kemudian di sini, dimana jika kita menemukan ID aktivitas dengan value itu ringan, maka kita mendeklarasikan sebuah aktivitas dengan value-nya itu 1,5. Jika kita menemukan aktivitas dengan value sedang, kita akan mendeklarasi aktivitasnya sebagai 1,6. Kemudian kita akan mendeklarasikan si variabel usia, di mana usia ini memanggil sebuah ID usia dengan value-nya kemudian dijadikan dengan float. Ini juga sama tinggi badan. Di sini jika tidak terjadi kekosongan, itu mendeklarasikan awal-awal itu resultnya 0. Nah, dan ini jika jenis kelamin itu laki-laki, kita memiliki rumus seperti ini. Ini tuh semuanya ditaruh di result. Nah, kemudian kalau jenis kelaminnya itu perempuan, kita menggunakan rumus. Kita sama seperti tadi, memasukkan rumusnya ke dalam result. Nah, setelah itu kita akan menemukan ID total cost, kemudian kita mengeluarkan sebuah teks dengan teks content. Let.round ini kayak hasilnya berupa hasil perhitungan gitu. Result labelnya kita kasih display block atau dimunculkan. Kemudian jika tidak terjadi itu akan result stylenya itu none. Jadi di sini ada sebuah deklarasi variabel bernama ACC mengambil semua elemen yang bernama kelasnya itu accordion. Jadi akan disimpan ke dalam bentuk array. Ini perlu kita for loop supaya kepisah masing-masingnya. Accordionnya itu kepisah-pisah karena bentuknya array dimulailah dari let i sama dengan 0. Jadi dari accordion ke berapa, misalnya ini 0, maka accordion pertama itu kita add event listener. Jadi ketika ada event klik, di sini ada klik, maka jalankan function berikut. Di sini maksudnya itu untuk memilih elemen yang bernama ACC ini. Kemudian class list toggle aktif. Ini ada panel. Panel nantinya yang akan disembunyikan sini. Keterangan yang ini. Deklarasikan let panel sama dengan this next element sibling. Nah, kemudian menjalankan kesabangan. Jika panel stylenya itu adalah blok, maka dinonaktifkan atau display none. Jika tidak, maka tampilkan. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan dari kami. Terima kasih. Selamat pagi.